di tahun 98, Mei, perkosaan itu ada, Iya. penjarahan itu ada, yang meninggal 1.200 orang, yang kurang lebih 50 orang. Orang-orang yang turun itu yang bersepatu laras dan berambut cepak yang terlatih. Badannya juga berotot, dia yang provokasi, sistematis. Kerusuhan ini seolah-olah Prabowo yang buat, difitnah lah Pak Prabowo. Yakin bukan pada Prabowo, tetapi ada petinggi militer. Berarti ini dalangnya nih? Menurut saya. Dalangnya sudah pensiun? Masih di pemerintahan. Ada di pemerintahan sekarang? Yes. Dalangnya cita-cita jadi presiden Oh, pada saat pasti itu? dong. Punya ambisi, karena ada perebutan. Pak Habibie itu cuma sasaran antara untuk mengambil kekuasaan dari Pak Harto saja. Kemudian ditumbangkan. 98 itu, Bu, di mana-mana itu semua api, dilemparin bensin, bom molotov ke dalam. Kalau bisa Dibakar. Dan ada yang, maaf saudara-saudara kita yang sampai diperkosa, ada yang dibunuh. banyak. Iya, jadi yang digoreng, ada yang diri. Ya kan? Ini nangis di rumah. Itu warga bilang, Pak Yusuf nggak usah jaga malam. Pak Yusuf masuk aja, kami yang jaga malam di sini sambil bawa golok. Kalau datang kita tempat, saya bilang jaga ya semua, saya bilang. Ya, itu adalah video yang viral kemarin, sempat Pak Yusuf dengan Michelle ya. Ya, Nah ini waktu kerusuhan 98 Pak, itu aksi demo 98 tuh saya termasuk ada di dalamnya, tapi bukan kerusuhannya Pak ya. Aksi mahasiswa tuh saya dulu masih jadi mahasiswa jurusan ilmu politik FISIP UI, saya dulu yang ikut menduduki gedung DPR, MPR di Betul. situ. Sekarang saya jadi anggota DPR di situ. Ya. Dan Pak Yusuf juga ternyata adalah salah satu saksi kunci dan juga Michelle dari kerusuhan yang terjadi. Ya. Pak Yusuf dan Michelle adalah warga Tionghoa kan, Betul. yang kita sama-sama akui, dan pada saat itu yang termasuk jadi sasaran korban ya. Betul. Ya. Rumah keluarganya Michelle sasaran korban. Oke. Michelle kenal Pak Yusuf gara-gara itu? Nggak kenal sebelum. Nggak kenal sebelumnya? Tidak kenal. Baru kemarin, minggu lalu ya, baru kenal sama saya. Sekarang dia datang. 12. Pak Yusuf, gimana sih kejadiannya waktu itu? Jadi Di gini, kerusuhan itu 98 itu? 98 itu saya ingat. Tanggal 13 itu saya masih nemenin Pak Solihin GP dengan Pak Herman Saren Sudiro. Saya ke Ciawi. Di situ waktu itu Pak Doni Munardo masih mayor. Beliau telepon saya, Pak Yusuf, ini bahaya. Teman-teman yang ada lambang Timor, BCA, apa semua suruh turunin deh mereknya katanya. Pak Yusuf lagi di mana? Saya bilang saya lagi di Ciawi, lagi lihat kebun tehnya Pak Herman Saren Sudiro di situ. Terus saya teleponin beberapa teman, semua lambang dia dulu jual mobil Timor apa semua. Ada yang ikutin saya, ada yang nggak keburu. Akhirnya kejadian 13 itu sore mulai penjarahan. 13 Mei nih? 13 Mei, Iya. malam itu mulai kejadian penjarahan. Iya. Karena mahasiswa ditembak 13 Mei itu. Siang ditembak, 13 jadi, atau tanggal 12 Mei lah ditembak pokoknya. Terus tanggal 14 karena saya tinggal di Krekot Bundar di tikungannya Jalan Lauce, kantor saya di Jalan Lauce seberangnya tokonya Michelle. Itu saya bersama warga orang kampung. Itu saya bilang kepada teman-teman warga orang kampung semua, kan teman saya tuh tukang sampah, hansip semua, ya, terus pokoknya begal juga semua di situ, teman-teman lah semua. Saya bilang ini tanggung jawab kita jaga kampung. Kalau kampung kita kenapa-napa, yang rugi kita semua. Ayo kita sama-sama. Pokoknya ada masa perusuh masuk, kita gebah. Siap nggak? Siap. Saya bilang. Nggak usah pakai senjata, pokoknya. Kita bawa rotan sama bambu aja, pokoknya. Nah, saya lihat tuh, di sebelah gang Lauce itu ada Jaya Molek. Itu, Apa tuh, toko apa? Itu toko yang jual peralatan. Diesel ada, semua. Mesin-mesin ada semua itu semua. Mesin genset dijarah, apa semua. Jadi begitu ada yang masuk ke Lauce, kami semua sama-sama menghalau semua. Termasuk tokonya Michelle ini, sudah didongkel-dongkel, sudah digedor-gedor, ada yang bawa pipa, ada yang bawa kayu gede, itu sengaja buat jebol-jebol. Dan orang-orang yang turun itu, Mas Uya, rambutnya cepak. Pakai sepatu laras. Yang turun-turun itu? Iya, yang provokasi. Jadi mereka sistematis. Gimana Pak? Sistematis, mereka datang, diturunin dari mobil,
mereka menjebol, mendongkrak, lalu mereka contohin ambil beberapa barang, terus warga ikut ambil semua. Oke, mereka kasih contoh, warga terprovokasi ikut-ikutan. Betul. Nah, jadi tapi saya harus disclaimer dulu nih ya, saya ceritakan ini bukan saya sedang menyudutkan siapa-siapa atau sedang membela siapa-siapa, tidak nih. Saya jelaskan ini fakta. Ya. Fakta ini semuanya saya jelaskan karena saya memang lihat di jalan, saya turun di jalan. Iya. Nah, akhirnya Jalan Lauca, alhamdulillah aman. Krekot Bundar aman. Krekot Jaya Molek sama Krekot Raya habis semua. Termasuk saya naik motor ke Sunter, saya sampai Glodok, itu habis semua. Apa yang terjadi, Pak? Itu dijarah orang mau jual genset, orang mau jual handphone, orang mau jual TV, orang mau jual radio, banyak semua di jalanan, udah kayak banda bapak emaknya aja semua dia Dan itu bawa. masa tuh. Masa. Jadi itu masa perusuh datang hanya memberi contoh. Kemudian Di semua tempat? Di semua tempat. Semua masa perusuh itu emang dikirim datang. Sepertinya begitu. Iya. Jadi diprovokasi. Nah, itu warga terprovokasi dan warga ikut. Nah, saya melihat bahwa itu adalah tipe-tipenya seperti PAM Swakarsa. Karena 1-2 tahun sebelum kerusuhan dibentuklah oleh seorang petinggi, yaitu PAM Swakarsa. Nah, PAM Swakarsa ini mendadak setelah peristiwa 98 hilang, tidak berbekas lagi. Oke, jadi ada PAM Swakarsa yang dibentuk 2 tahun sebelum kejadian, dan setelah itu hilang. Nah, saya melihat modelnya, kalau ada orang mau memfitnah TNI atau Polri, itu pasti bukan TNI dan Polri. Iya. Ya, itu adalah orang sipil yang bersepatu laras dan berambut cepak yang terlatih. Jadi clear gitu. Oke, iya, oke. Nah, saya kan ikut di jalan sampai peristiwa Mei, terus Oktober peristiwa Ketapang, semua saya ikut di jalan, semua saya lihat. Bahkan ada satu teman saya waktu di peristiwa Ketapang, itu kita naik mobil di Jalan Lauca, di Simpang 4, Michelle tahu kan? Antara Karanganyar Jalan A, Krekot Bundar sama Jalan Lauca. Mendadak mobil saya liwat, saya naik Citroen, saya ingat tuh. Dipalangin bangku yang biasa di warung Tegal itu. Itu teman saya nggak tahu apa-apa, karena udah tahu ini peristiwa Mei, langsung ngompol. Namanya Charles Wijaya, masih ada orangnya. Ngompol di mobil? Ngompol di mobil, karena berpikir mobil saya mau dibakar. Begitu ini, saya buka kaca. Dia makin ketakutan. Kenapa lu buka kaca? Tenang, saya bilang. Saya buka. Terus saya buka, itu warga negor saya. Warga tanpa baju, karena teman-teman saya tuh selain hansip, tukang sampah, tukang tarik gerobak sampah, ya warga-warga di situ, tukang beca. Begitu saya buka kaca, kenapa? Warga langsung bilang, Pak Haji, maaf Pak Haji nggak boleh lewat. Kenapa? Di sana ada kerusuhan. Pak Haji pulang. Nanti Pak Haji kenapa-napa. Di sana bukan warga kita. Pak Haji pulang. Jadi setelah itu teman saya lega. Tapi dia udah ngompol di mobil saya. Iya, pesing dulu. Udah loh, dia kencing dulu. Nah, sekarang mungkin teman saya umurnya udah... Citroen apa tuh? Citroen GX dulu, jam berapa? Citroen yang diesel tuh, yang mesin manual tuh. Oke. Saya ingat. Jadi makanya saya terus balik nih. Saya bawa pulang mobil karena warga nggak kasih saya pergi. Warga tuh terlalu sayang sama saya. Makanya saya bilang, keamanan yang paling efektif adalah kita punya community. Komunitas. Jadi, ya. Our security adalah our community. Okay. Itu yang paling penting. Kita nggak perlu deh pakai backing jagain kita. Kalau community jagain kita, aman lah. Kantor saya aman di Kemayoran, rumah saya aman di... Rumah Bapak Yusuf bukannya dulu seberang-seberangan sama Lim Siuliong ya? Betul, seberang-seberang. Bukan Lim Siuliong rumahnya sempat kena? Habis dijarah. Semua dijarah, dibakar. Bahkan yang saya sedih, fotonya diambil, terus dilempar-lemparin batu. Begitu. Iya. Dan ya saya tahu lah beberapa pelaku yang di lapangannya juga saya tahu, karena kan itu seberang saya. Tapi saya punya kantor yang di Kemayoran, kaca semua, satu batu pun nggak ada, Mas Uya. Nah itu alhamdulillah, makanya our security is our community. Itu harus ingatlah teman-teman. Jadi nggak usah pakai petugas-petugas bersenjata. Itu di rumah Om Lim Sulyong, petugas bersenjatanya ada kali 20 orang. Lompat kabur begitu masa datang semua. Ya kan? Tapi kantor saya nggak ada yang lompat. Bahkan warga cuma bilang, Pak Haji tolong siapkan aqua gelas saja. Jadi 10 dus. Nah begitu perusuh datang, dikasih sama warga di sana, dikasih, terus
disuruh jalan dan begitu mau nimpuk, jangan, ini rumah saudara kami katanya. Udah, jadi warga tuh berbaris, jadi bumper kita semuanya. Makanya saya bilang sekali lagi, our security is our community. Itu camkan itu semuanya. Jadi makanya saya bilang peristiwa kelam seperti tahun 98, peristiwa Mei, lebih bagus sih saran saya dibuka secara faktual. Nggak boleh ditutup-tutupin. Nah, pemerkosaan tahun 98 tuh ada nggak solusi, Pak? Ada. Kan sekarang jadi perdebatan nih kan. Ya. Gini, pemerkosa itu kan kita harus percaya tim gabungan pencari fakta yang meninggal adalah 1.200 orang, yang kurang lebih 50 orang. Iya. Ya. Selain saya percaya kepada TGPF, saya pun beberapa orang yang jadi korban saya ketemu. Cuman sayangnya saya tidak bisa mempengaruhi korban yang masih hidup untuk tampil di sini. Karena mereka sudahlah lupakan masa lalu, katanya. Saya bilang, kalau saya bukan tidak melupakan masa lalu, tapi saya mau fakta sejarah ini harus dibuka, diceritakan, untuk supaya menjadi pelajaran, supaya tidak akan berkelanjutan lagi. Betul, tidak setuju. terjadi lagi. Sejarah itu tidak boleh ditutup-tutupi. Betul. Nah, Nazi, apa kurang kejam Nazi? Ya, sejarahnya dibuka ya. Dan dibuka secara gamblang, supaya tidak terulang kembali. Sama. Peristiwa Mei ini harus kita buka secara gamblang. Saya tidak salahkan kalau orang-orang yang mengatakan bahwa pemerkosaan atau penjarahan, pembunuhan itu bilang itu adalah rumor, ya karena mungkin mereka tidak mendapatkan fakta sebenarnya. Ya seperti Mas Uya mungkin waktu itu ikut demo di jalan tapi nggak tahu kejadiannya. Iya, karena saya cuma jalurnya dari Depok, ya kan, terus sampai gedung DPR gitu. Betul. Jangan-jangan kawan-kawan yang bilang ini hanya rumor juga sama, Mas Uya. Kita nggak bisa salahin. Karena ini pasti bukan perbuatan teman-teman mahasiswa atau perbuatan oknum, perbuatan teman-teman tentara atau ABRI atau polisi. Nggak ada itu semua. Tapi saya tahu orang swasta yang diberikan sepatu laras, rambutnya juga dicepakin, terus badannya juga berotot, dilatih, dan itulah dia yang berbuat. Siapa dalangnya? Saya begini ya, saya harus jelaskan dulu. Iya, sekarang saya tanya dulu. Pak Yusuf tahu nggak sudah dalangnya? Lepas Pak Yusuf mau ngomong apa enggak? Saya tahu. 95% saya tahu kira-kira Orangnya. Dalangnya masih hidup sampai sekarang? Yang mastermind-nya masih hidup. Oke, lanjut cerita dulu, Pak. Ya, saya harus ceritakan. Jangan kita memfitnah Orde Baru yang buat ini. Tidak. Kalau yang menjatuhkan Orde Baru, mahasiswa betul. Tapi setelah itu ditunggangi, seolah-olah ditunggangi, disusupi. Ditunggangi. Kemudian difitnahlah berbagai macam pihak. Seperti? Difitnah keluarganya Pak Harto. Difitnah Pak Prabowo. Ini fitnah semua. Maaf, saya kan sudah bilang, saya tidak bela siapa-siapa, saya tidak menyudutkan siapa-siapa, tapi saya tahu terjadi hari itu. Kenapa waktu 13 Mei terjadi kerusuhan, 14 Mei itu Panglima masih pergi ke Brigif 1 di Malang. Panglima tidak mengerahkan pasukan. Ya. Kemudian dilemparkanlah seolah-olah Prabowo yang buat. Prabowo sudah dilucutin. Oh, pada saat itu Prabowo sudah dilucutin. Semua tentaranya, semua tentara, bukan hanya tentara Prabowo, semua pasukan tidak boleh keluar dari barak. Pada saat itu? Ya, yang semua pasukan tidak boleh keluar dari barak. Tidak boleh keluar dari barak. Yang menceritakan saya almarhum Doni Munardo. Waktu itu masih mayor. Mayor apa letkol. Siapa yang memerintahkan pada saat itu? Yang perintahkan adalah orang yang di atas Pak Prabowo lah. Siapa, Pak? Ya, tentunya yang mempunyai pangkat lebih tinggi lah ya. Saya pikir... Dalangnya ini berarti? Ya, begitulah. Oke, lanjut. Nanti biar saya sambil berpikir dan menyimpulkan. Masa ada kerusuhan, tentara tidak boleh mengamankan, tidak boleh keluar, kemudian yang bersangkutan pergi keluar kota. Nah, kalau mau tahu siapa, ya mungkin harus baca statementnya Pak Kiflan Zain. Pak Kiflan Zain? Ya, Maijen kali ya, Brigjen atau Maijen Kiflan Zain. Oke, saya mau tanya dulu. Dalangnya sudah pensiun? Alhamdulillah masih di pemerintahan. Ada di pemerintahan sekarang? Yes. Hebatnya Pak Prabowo tuh
Dia mikul dhuwur mendem jero. Dan dia entertain semua orang-orang mastermind-nya ini. Padahal kalau Pak Habibie itu cuma sasaran antara untuk mengambil kekuasaan dari Pak Harto saja. Ya. Jadi dipergunakan Habibie karena wakil presiden. Tapi setelah itu setahun kemudian Pak Habibie pun dijatuhkan, ditumbangkan. Ya, dengan tujuan mastermind ini bisa jadi, tapi ternyata nggak dipilih juga. Oh, jadi mastermind ini cita-cita jadi dalangnya cita-cita jadi presiden pada saat pasti itu. Dong. Tapi tidak terpilih. Tidak terpilih. Iya. Allah kan nggak memilih orang-orang yang busuk, ya kan. Nah, Pak Prabowo waktu itu difitnah sedemikian rupa seolah-olah peristiwa Mei adalah perilaku Pak Prabowo, dan saya nyatakan saya nggak disuruh Prabowo, dan saya nggak ketemu Prabowo, nggak kenal. Bapak ini lagi nggak kurang duit kan? Bukan dibayar siapa-siapa untuk ngomong ini, Pak ya? Saya mau dibayar berapa sih? Yang bisa bayar saya berapa? Saya cuma nanya doang, Pak. Iya. Ya kan? Jadi saya bilang, kesian Pak Prabowo hari itu sempat difitnah sampai beliau mengungsi ke Jordania. Oke. Ya, saya tahu sekali bahwa beliau sudah dilucutin sampai beliau masuk ke istana presiden pun. Senjatanya pun dia ambil semuanya. Jadi pasukan tidak boleh keluar. Jadi bukan hanya dari Angkatan Darat saja yang nggak boleh keluar. Semua tidak boleh keluar hari itu. Nah, setelah semua bumi hangus, baru pasukan boleh keluar. Pasukannya Pak Prabowo? Bukan, pasukan pemerintah lah. Oh, pasukan pemerintah. Yang tadi dilucuti tadi? Yang tadinya dilucuti, semuanya sekarang boleh keluar. Tetapi bukan Angkatan Darat yang turun. Yang turun adalah teman-teman marinir. Dengan dibawa kendali Panglima Kodam Jaya yang begitu simpatik hari itu, yaitu Bapak Jenderal Safri Samsudin. Beliau adalah idolanya ibu-ibu. Ya pada saat itu. Beliau naik panser, saya ingat. Beliau pidato. Saya merinding hari itu. Beliau datang semua ke ibu-ibu. Beliau datang dengan membawa pasukan marinir. Semua ibu-ibu mengelung-elungkan dan tensi reda. Itu teman-teman marinir hebatnya. Senjata bukan begini, bos. Senjata ke bawah. Ke bawah. Begitu ketemu rakyat, senjata ke bawah. Jadi semua rakyat senang sama teman-teman marinir. Makanya hari itu dikirimlah teman-teman marinir dari Jawa Timur. Kalau enggak, krisis kepercayaan. Karena di framing seolah-olah ini Angkatan Darat yang buat, Pak Prabowo yang buat, apa segala macam. Tapi orang-orang yang memfitnah Pak Prabowo, sekarang jadi anak buahnya Pak Prabowo. Oh, selain dalangnya berarti? Iya. Jadi selain dalang tuh ada anak buahnya. Anak buahnya di pemerintahan sekarang? Ada banyak yang di pemerintahan. Nah, kalau menurut saya Pak Prabowo ini hebat. Kau yang meludah, kau harus jilat sendirilah ludahmu. Oke, orang-orang ini di angkatan apa enggak dulunya? Dulunya ada yang di angkatan. Ada yang sipil juga? Iya, tapi saya bilang ya, kerusuhan ini saya ulangi lagi sekali lagi. Bukan tentara, bukan polisi, bukan ABRI, bukan polisi. Tetapi ada petinggi militer. Oh, militer berarti? Yes. Berarti ini dalangnya nih? Menurut saya. Oh, berarti saya sudah simpulkan dalangnya ini sekarang masih di pemerintahan. Dia adalah petinggi militer. Oke. Yang punya ambisi. Karena waktu itu presiden pada saat itu, oke. Karena ada perebutan, Mas Uya. Pak Prabowo ini kan karirnya boleh bilang cepat sekali. Sampai beliau dari Danjen Kopassus melesat jadi Pangkostrat. Kemudian terjadilah persaingan tidak tertulis karena the rising star adalah Pak Prabowo. Oh, berarti ini masih di atasnya Pak Prabowo gitu ya? Oh, pasti dong. Yang bisa melucuti Pak Prabowo kan pasti orang yang bisa di atas Pak Prabowo. Kemudian di framing lah, difitnah lah Pak Prabowo sedemikian rupa. Jadi saya berani menyatakan gini, peristiwa Mei pasti. Yakin, hakul yakin, bukan para Prabowo. Kalau soal penculikan, tim Mawar, itu kan sudah diakui semua. Itu memang ada. Tetapi jangan lupa, ada tim lain selain tim Mawar yang melakukan penculikan. Nah ini kita jangan lupa. Yang diperintahkan siapa? Oh pasti kan dari petinggi militer, kita nggak tahu, atau petinggi negara. Gitu. Tapi, coba deh kita lihat Mas Uya. Apakah orang-orang yang pernah jadi korban penculikan tim Mawar itu sekarang ini masih ada? Masih ada. Masih ada. Kembali ya? Ya, bahkan menjadi anggota dewan. Ya. Hebat-hebat. Bahkan ada satu kemarin ini baru meninggal. Ya,
diberi kehormatan, gitu. Tapi yang diculik, yang bukan oleh tim Mawar, itu hilang. semua hilang. Nah, orang mengkaitkan peristiwa penculikan dengan peristiwa Mei ini jadi satu. Sebenarnya ini buat si mastermind ini, peristiwa penculikan ini di framing untuk mendorong supaya bisa mengkudeta Pak Harto dengan beberapa oknum-oknum lain lah, oknum sipil. Sehingga menggerakkan massa mahasiswa dipakai untuk menduduki DPR MPR. Tapi massa perusuh memprovokasi warga untuk membuat resah teman-teman kalangan bisnis, terutama juga sampai nah, ini buat resah, buat kabur, sehingga pada eksodus, sehingga ekonomi bukan nyaris lumpuh, sudah lumpuh hari itu, dan dolar sempat 15-16 ribu. Iya, itu dari 2000 perak. Ya, saya ingat banget. Gitu. Nah, waktu itu sangat mencekam. Kami tidak keluar negeri, kami tidak eksodus, tapi anak saya nangis semua. Mereka bilang, "Papa, kita pergi." Enggak. Kita hidup di sini dan kita akan mati di sini, saya bilang. Dia bilang, "Ini kejadian begini, justru kejadian begini. Kita harus belajar dan kita harus lihat dan kita harus perbaiki bersama." Saya bilang, toh buktinya rumah kita nggak ada yang ganggu, orang kampung yang jagain rumah kita. Ya, gimana ceritanya dulu, Michelle? Jadi dulu itu saya punya keluarga saya, punya toko. Pada saat kerusuhan itu terjadi, saya masih umur 10. Tapi karena saya anak sulung, saya masih ingat lah semua prosesnya, semua gitu kan. Nah, dalam pertumbuhan kami eksodus ke Bali. Selama proses eksodus itu kan saya di dalam rumah ya waktu kerusuhan ya, nggak dikasih keluar kan sama di mana rumahnya orang tua. Rumah kami itu di Kebonjeruk, tapi toko kami itu di Lauce. Lauce itu di Pasar Baru, Pak. Pasar Baru. Lauce. Jalan Lauce, ya. Lauce, ya. Kemudian Dedi saya sering cerita gitu, kalau nggak ada Babalun gitu kan, mungkin kita tuh nggak bisa ke Bali karena nggak ada modal untuk mulai hidup baru gitu. Nah, di situ tuh setiap kali ketemu sama orang baru, Dedi tuh selalu cerita gitu. Dulu kita tuh ditolong sama Pak Jusuf Hamka gitu. Awalnya saya juga nggak tahu kan, saya kan generasi milenial ya. Terus seiring berjalannya waktu, begitu Dedi saya udah mau meninggal, kan sakit keras gitu. Beliau lebih sering bercerita lagi gitu tentang Pak Jusuf Hamka gitu. Terus saya pikir, kenapa ya Dedi ini kok kayaknya terobsesi sekali ya gitu. Sampai teman-teman saya pun yang sama-sama milenial juga, itu kok selalu diceritain gitu. Kalian tahu nggak Pak Jusuf Hamka, orangnya baik loh, gini gitu kan. Terus salah satunya juga Jessie yang sekarang ikut datang ke sini, itu juga diceritain. Nah, Jessie yang nggak ngerti pun jadi ikut nanya gitu. Siapa itu Pak Jusuf Hamka, terus gimana kok bisa gini-gini, diceritakan. Maksudnya pada saat masa itu udah mendongkel dan mendobrak kami punya toko itu Babalun datang membubarkan massa, sehingga kami itu nggak jadi didobrak tokonya kan. Karena toko itu tidak didobrak, jadi kan kami nggak mengalami kerusakan. Kemudian pas eksodus ke Bali kan jadinya nggak terlalu sulit ya untuk memulai hidup baru, ketimbang kita mulai semuanya dari nol, ditambah lagi kerugian karena toko itu rusak dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar nggak terbayangkan saudara-saudara yang pada saat itu tuh kehilangan segalanya gitu. Apalagi di airport juga begitu banyak ya orang menderita gitu kan. Tapi ya kita akhirnya bisa dengan selamat ke Bali dan memulai hidup yang jauh lebih damai lah gitu. Meskipun kita harus meninggalkan semua yang di Jakarta. Akhirnya semua dijual. Toko apa waktu itu? Toko walet. Toko hasil bumi sebenarnya. Iya. Toko hasil bumi salah satunya sarang burung walet. Kamu ingat waktu kejadian itu kamu lagi di toko? Waktu kejadian saya di rumah. Di rumah terus? Di rumah sambil menunggu papa saya pulang dari Bali gitu. Karena kan memang kerjanya di bidang pariwisata. Jadinya keluar masuk. Bali. Jakarta balik pulang pergi gitu. Iya. Terus karena papa saya itu profesinya tour guide, sering diceritakan ini Babalun gitu kan. Oh, Pak Jusuf Hamka itu salah satu tokoh yang bantu saya begini-begini. Mungkin saya rasa ya, saya berpikir gitu kan. Apakah mungkin keinginan terpendamnya itu mengungkapkan terima kasih ya gitu.
Sehingga pada saat kemudian ada kesempatan untuk ketemu sama Pak Jusuf, saya tuh langsung membatin gitu loh. Dad, ini Dedi bukan sih yang bikin ketemu gitu. Terus kayak sangat terharu banget ketika Pak Jusuf merangkul, terus mengatakan ya udah jadi anak aja gitu. Itu tuh bener-bener apa ya, kayak karena saya baru kehilangan Dedi, kok bisa-bisanya ada orang yang begitu besar, begitu legend gitu kan, mau mengisi sosok itu di dalam hidup saya. Jadi saya kayak merasa wow. Oke. Gitu. Pak Yusuf, akhirnya ketemu kemarin kan ya? Ketemunya bukan langsung dia ke tempat saya, Mas Uya. Cerita ini melalui siapa? Panjang ceritanya. Iya. Jadi dari anak-anaknya Pak Jusuf, terus murid saya, karena saya kan kebetulan profesinya kan mengajar meditasi. Murid saya itu dari seluruh Indonesia ada, sampai di luar negeri juga ada. Nah, ini justru dari murid saya yang di Korea. Bisa-bisanya kenal dengan anaknya Pak Jusuf gitu loh. Terus kemudian kami dikenalin. Terus udah gitu kita mulai berkomunikasi. Terus mulai kayak janjian, akhirnya bisa ketemu. Di Jakarta kemarin deh. Iya. Pas kebetulan saya ada event juga tempo hari. Terus langsung kita janjian ketemu. Gak ada halangan ya, Bah? Nggak ada. Ini diselamatkan di masjid dia, di rumahnya di Kebon Jeruk. Sebelum dia eksodus ya, bagaimana ceritanya? Gimana ceritanya? Yang saya ingat. Iya. Yang saya ingat itu pertama kita diungsikan ke rumah penduduk dulu. Setelah rumah penduduk itu dapat laporan kalau masa udah masuk ke Hayamuruk, kita diungsikan ke masjid gitu. Jadi memori saya terakhir itu saya di masjid sampai Dedi datang gitu, jemput. Karena Dedi saya dari Bali. Umur berapa pada saat itu? Pada saat itu umur 10. Saya umur 10. Oke. Jadi Dedi saya dari Bali. Kemudian beliau karena tidak ada transport lagi yang menuju ke Kebon Jeruk. Jadi beliau itu lari dari airport ke rumah. Dari Cengkareng? Ya, jadi waktu itu taksinya itu cuma nganter sampai di Glodok dan nggak bisa masuk lagi. Jadi dari Glodok ke rumah Dedi lari. Lumayan tuh 3 kilo sampai 5 kilometer. Dan masalah pemerkosaan Pak Yusuf. Ya. Ada orang yang Pak Yusuf kenal dan tahu. Banyak. Gimana ceritanya, Pak? Jadi gini ya. Banyak orang yang sudah diperkosa itu ada yang lebih baik menutup semua segalanya daripada malu. Tapi kita lihat ada satu orang tokoh Tionghoa yang rumah anaknya dijarah, yaitu Pak Dipik. Itu sampai dibakar habis dan anaknya trauma. Walau diperkosa atau tidak saya nggak tahu, tapi trauma sekali dan marah sekali beliau itu. Nah, ada beberapa korban yang diperkosa juga saya pernah nemui karena saya cukup aktif waktu itu, dan mereka saya bilang, yuk kita buat laporan resmi. Saya bilang, udahlah katanya, bilang, udah kita tutup aja ini semua. Oh ya udah, kita kan nggak bisa maksa. Apa cerita mereka, Pak? Jadi cerita mereka itu yang perusuh-perusuh itu seperti dikasih makan obat, Pak. Jadi buas sekali dan ganas sekali, beringas sekali, kejam sekali. Jadi mereka punya tenaga itu luar biasa, bisa mendobrak apa, seperti kayak dikasih obat doping kali ya. Nah, sehingga mereka akhirnya mereka pasrah, dan bahkan kalau mau lihat 90% sih ya lengkapnya, 10% saya tahu lebih lengkap, yaitu coba lihat di pernyataan Ita Fatia Nadia sama Sri Palupi sama Romo Sandiawan. Iya. Itu akurat 90%. 10%-nya mestinya saya yang nambahin lagi, saya yang isi. Cuman udahlah, buat saya itu aja sudah menjadi gambaran. Artinya perkosaan itu memang kan ada ya? Ada. Iya. Perkosaan itu ada, kurang lebih 50 orang yang sudah diketemukan oleh mereka. Iya. Yang saya ketemukan ada mungkin 8-10 orang, tapi mereka nggak mau ceritakan. Nah, apakah ini dinamakan masalah atau bukan, itu bukan ranah saya. Oh iya, setuju. Ya kan, bahwa perkosaan itu jelas ada, penjarahan itu ada, pembakaran ada, ya kan, pembunuhan, penganiayaan,
itu ada. Ya kan, bukan nggak ada. Bahkan yang meninggal 1.200 orang itu bukan hanya orang Tionghoa. Saya harus luruskan. Bukan hanya orang Tionghoa. Ada saudara-saudara kita yang Muslim yang kebenaran ikut menjara atau yang sedang bekerja. Gedungnya dibakar. Mallnya dibakar. Yang di Klender Plaza gitu. Ada, di Cengkareng ada. Semua itu kejadian itu saya naik motor, saya keliling. Saya bahkan tanggal 15 Mei saya ingat. Waktu itu saya di Hotel Horizon, banyak yang eksodus. Dan yang eksodus itu, kita di Hotel Horizon dijagain sama teman-teman Kopassus, bos. Jadi ada 4.000 orang yang saya terima. Saya kebenaran Direktur Keuangan Hotel Horizon. Waktu 97-98 itu saya sampai tahun 2000 Direktur Keuangan. Jadi saya bilang, buka semua. Sampai itu ballroom yang buat orang kawin, itu karpet. Semua pada tidur di sana. Kita kasih makan semua. Dan saya ingat tanggal 15 Mei itu Pak Harto baru pulang dari Mesir kalau nggak salah. Beliau pagi keliling naik mobil itu. Dan saya langsung ke Hotel Horizon. Saya juga ngambilin beras, makanan, roti semua. Sebagian saya bawa ke teman-teman yang sudah teriak-teriak minta tolong, nangis semua. Terus belakangan karena saya keliling naik motor itu, saya sama teman saya Dr. Dihliang ya, sudah almarhum. Itu saya keliling sampai ke Glodok. Begitu saya masuk Glodok, saya sesak nafas. Karena api Glodok Plaza di itu Harko di waduh, saya bilang, balik lagi saya. Balik lagi, saya mampir di Mangga Besar. Saya mampir di Mangga Besar, saya ketemu yang punya kelenteng, saya ketemu ada staf saya, saya datangin ke rumahnya, saya bawain roti. Saya bilang, nih makan roti, karena sehari itu, 3 hari udah toko tutup. Waktu saya kasih dia roti, dia kasih saya bungkusan plastik 1 kantong. Saya bilang, ini apaan? Pak Yusuf, ini perhiasan keluarga kami, tolong titip Pak Yusuf, katanya. Jadi di Mangga Besar 5, Mangga Besar 5D waktu itu. Saya mampir, situ saya kasih, saya terima. Terus saya mampir ke Kelenteng. Si biksu namanya Suhu Beni, masih ada di Jalan Mangga Besar Raya. Dia lagi nyapu-nyapu. Biksunya ngomong begini sama saya. Yang lucu itu, saya terus tegur biksunya. Waduh Pak Yusuf, katanya. Mestinya saya ikut Pak Yusuf, katanya. Masuk Islam, nggak bakal begini. Saya punya kelenteng. Saya bilang, Pak Beni, jangan ngomong begitu. Ini bukan perbuatan orang Islam. Orang Islam nggak begini, saya bilang. Nih saya orang Islam, saya bawain roti buat Pak Beni. Oh iya, gitu. Alhamdulillah Pak, kelentengnya itu 1 tingkat doang waktu itu. Kaca-kacanya hancur, nggak dibakar. Sekarang kelentengnya 8 tingkat, Pak. Iya, karena umat jadi sayang, kesian. Jadi Suhu Beni itu. Masih ada orangnya. Nama Indonesianya, Duta Wira. Orangnya masih ada, jadi masih bisa ditanya. Sampai sekarang ya. 98, tanggal 15, saya datang ke dia naik motor. Gitu. Oke. Kalau misal kamu, dulu banyak teman-teman kamu juga yang jadi korban mungkin? Yang rumahnya di ada, mungkin ada saudara? Ada, tapi ya udah begitu aja. Kamu pada saat itu eksodus ke Bali dan sampai saat itu kamu merasa aman di sana pada saat itu? Ya, sampai sekarang. Dan semua sekarang di Bali keluarga? Iya. Tidak ke Jakarta lagi? Kalau ada keperluan. Trauma nggak? Traumanya itu saya nggak, kalau untuk saya pribadi ya, saya jadi nggak pengen dipanggil Cici gitu. Takut banget. Kalau misalkan ada orang, dulu kan baru mulai Friendster di sosial media ya. Karena muka saya Chinese, jadinya dibilang Cici gitu kan. Nah itu kayaknya saya nggak mau nanggepin. Sampai sekarang pun saya kalau misalkan ada yang panggil Cici gitu, saya pasti bilang itu, bisa nggak jangan panggil itu. Ya pasti. Ya itu trauma saya gitu. Terus sama kerumunan, karena dulu kan kami di Mangga Besar ya tinggalnya kan, Kebon Jeruk. Jadi waktu masa mendekat tuh saya dengar gitu. Jadi sampai sekarang pun saya traumanya itu. Dan waktu saya pindah ke Bali, itu daddy saya sampai bikin bunker loh di Bali. Jadi rumah kami itu ada bunker bawah tanahnya. Saking ketakutan ya? Ya, jadi kata daddy, kalau misalkan kerusuhan lagi, setidaknya kita bisa selamatkan orang di situ. Jadi ada gitu. Jadi traumanya cukup mendalam ya untuk keluarga kami ya. Oke, Pak Yusuf. Pada saat itu memang mayoritas yang disasar adalah etnis Tionghoa. Betul. Sebetulnya memang ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa itu sejak kapan sih, Pak? Sejak tahun 67, jadi setelah peristiwa G30 SPKI,
Itu timbullah karena dianggap bahwa PKI itu adalah didukung oleh orang-orang Cina daratan gitu, sehingga ada satu Impres nomor 14 tahun 1967 itu untuk mendiskriminasi warga Tionghoa atau dulu kita panggil Cina gitu ya. Dan bahkan ada seorang petinggi militer hari itu yang cukup tersohor, yang selalu mendampingi Pak Presiden, Pak Harto, itu mengatakan untuk menghina mereka. Untuk menghina mereka ini siapa? Orang-orang Cina ini. Oke, mereka dia ngomong tuh, statement gitu. Ya, untuk menghina saudara-saudara kita yang Tionghoa, panggil mereka Cina. Itu dari seorang jenderal? Iya, seorang jenderal yang berkuasa hari itu. Jadi kenapa teman-teman Tionghoa sampai hari ini kalau dibilang dia Cina, selalu dia berasa alergi, dia berasa marah karena memang ada kata-kata untuk menghina mereka, panggilan mereka Cina. Mereka lebih, teman-teman Tionghoa ini lebih senang dipanggil Tionghoa karena Cina itu buat dia traumatis karena buat menghina. Padahal sebenarnya memang sukunya Cina, cuman kalau tekanannya itu Cina loh, itu kayaknya buat menghina sakit sekali, ya kan? Kalau bilang suku Chinese, sebenarnya Chinese kata-katanya juga bahasa Indonesia Cina, cuman karena trauma masa lampau sehingga dibuat Impres nomor 14 tahun 67. Nah, yang lucu, ini ada cerita lucu Pak Wia. 2 kali saya gebrak meja dalam reformasi. Ini saksinya. Yang satu mungkin mudah-mudahan masih hidup. Waktu itu ada Lius Sungkarisma, ada Andi Asmara, ada Brigjen dari keturunan Tionghoa juga namanya Teddy Yusuf. Kita dipanggil rapat di Departemen Dalam Negeri. Waktu itu yang menerima kita Direktur Persatuan dan Kesatuan Bangsa, namanya Bapak Ismaya, yang belakangan jadi Gubernur Lemhanas. Ya. Jadi saya tanya, ini rapat apa? Oh, kita mau buat Pokja. Pokja apa? Ini 98 setelah reformasi ini ya. Itu masih tahun 98. Ini kita mau buat Pokja untuk mencabut Impres nomor 14 tahun 1967. Oke, yang isinya mendiskriminasi teman-teman Tionghoa ini. Ya kan? Terus langsung saya bilang, saya agak marah hari itu, saya pukul meja juga, karena buat saya is not fair. Saya tanya, Pak Ismaya, saya tidak terima ini dibuat Pokja. Bapak mau cabut saja. Waktu Bapak buat Impres ini, ajak kami berunding nggak? Setelah diskriminasi kami 32 tahun, Bapak minta buat Pokja untuk mencabut ini. Mau cabut, nggak mau cabut, kami udah 32 tahun. Paling sisa umur kami 30 tahun lagi, ya kan? Nggak apa-apa, didiskriminasi aja terus. Jadi kalau timbul sekarang ini, teman-teman Tionghoa keadaan ekonominya lebih baik, karena kami didiskriminasi. Kami sekolah negeri tidak boleh, kami masuk tentara nggak boleh, masuk polisi nggak boleh, mau jadi ASN juga nggak boleh. Jadi pengusaha. Sehingga kami jadi pengusaha. Nah, jadi pengusaha salah lagi, diiriin lagi. Padahal ini kan akibat diskriminasi. Akhirnya mungkin juga ada blessing buat teman-teman Tionghoa, sehingga timbul kecemburuan lagi. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman Tionghoa, yuk kita turunin ilmu dagang kita kepada saudara-saudara kita yang belum bisa dagang. Kita ajarin dagang. Kita nggak boleh kemaruk, nggak boleh greedy, ya kan? Nah, akhirnya dengan kita marah, kita walk out hari itu, kemudian dicabut juga lah Impres 14 itu. Ya, alhamdulillah. Nah, kemarahan saya kedua yang saya gebrak meja, saya ingat di Hotel Treva di Jalan Menteng Raya. Waktu itu ketua KPU-nya Agus Miftah. Agus Miftah, saya ingat itu. Beliau aktivis juga. Waktu itu saya diundang. Ada Nurdin Purnomo, orang Tionghoa juga, bikin Partai Bhinneka Tunggal Ika. Ada Lius Sungkarisma, Partai Reformasi Tionghoa, Parti. Nah, saya waktu itu juga aktivis ya. Dulu saya punya Parpindo, langsung saya buka. Waktu itu saya duluan yang buka. Baru Nurdin ngikut, Lius ngikut. Parpindo itu Partai Pembauran Indonesia.
diundanglah kami semua rapat di Hotel Treva untuk membicarakan keputusan untuk memberikan dua seat untuk anggota MPR utusan golongan minoritas Cina. Oh ya, pada saat itu masih ada utusan daerah, utusan golongan ya? Iya, masih ada. Langsung saya pukul meja di situ. Pak Agus yang terhormat, Bapak teman saya. Bapak harus hapus itu, tidak boleh. Minoritasnya? Minoritasnya, dan tidak perlu kasih kami privilege juga. Utusan golongan, kalau mau jadi anggota DPR, MPR, ikut pemilihan. Tidak ada privilege, karena privilege ini bisa menimbulkan kecemburuan baru. Iya, nantinya jadi masalah baru, friksi jadi baru. masalah baru. Dan kemudian kami juga tidak suka. Kami dibilang minoritas. Kami setelah suku Jawa, suku Sunda, jangan-jangan kami Tionghoa, suku yang cukup banyak setelah itu. Jadi masa sih dibilang minoritas? Nggak cukup. Apa 32 tahun kita dibilang minoritas? Ya kan? Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu, teman-teman berusaha memperjuangkan. Jadi yang mulai ini saya semuanya, Pak. Mereka itu semua teman-teman Tionghoa waktu itu pada tiarap, pada alergi sama politik. Jadi saya pukul meja kepada Pak Agus Miftah. Kalau Pak Agus sampai mencantumkan lagi bahwa ada utusan golongan minoritas Tionghoa, hari ini juga saya kembalikan kewarganegaraan saya. Mau cabut dari Indonesia? Cabut dari Indonesia. Saya kembalikan. Karena negeri yang saya puja dan puji ternyata diskriminatif. Mau kemana rencananya dulu, Pak? Saya belum tahu mau kemana. Ya udah, saya udah salon-salonan. Padahal saat itu marah. Saya bilang, mungkin nggak ke Bali lah. Ke Bali masih Indonesia kan. Paling ngungsi-ngungsi dikit ya paling ke Vietnam lah ya. Ngungsi kita atau ke Singapura. Atau ke Kamboja, Pak. Ke Kamboja paling. Judo lah. Jadi judo. Jadi alhamdulillah Mas Uya. Hari itu juga KPU berembuk berdasarkan suara saya. Dicoretlah itu semua. Utusan golongan minoritas Tionghoa. Tapi tetap ada nggak utusan golongan Tionghoa? Nggak ada. Oh, jadi tidak ada data dua itu. Marah itu, banyak yang ada yang marah itu. Ya kan. Jadi utusan golongan ada, tapi utusan golongan minoritas Tionghoa lagi udah nggak ada. Berbau etnis nggak ada lagi. Jadi utusan golongan daerah atau utusan golongan apa saya nggak tahu, tapi yang pasti utus golongan minoritas Tionghoa. Gila kali udah 32 tahun didiskriminasi mau dan di minoritas. Insya Allah lah, mungkin sekarang ini kita tidak ada lagi yang namanya diskriminasi di antara kita ya. Karena kita semua saudara. Bener kan? Mau suku Jawa, suku Sunda, Tionghoa atau apapun, kita sama. Ukuran kesuksesan seseorang bukan ditentukan oleh sukunya, tapi oleh usaha dari masing-masing personalnya ya. Bener kan? Betul. Makanya maksudnya lihat. Saya punya keluarga, anak saya kawin. Mantu saya ini satu Nusantara, satu mancanegara. Anak saya yang pertama dapat orang Irak, dari mancanegara. Anak saya yang kedua dapat orang Lahat asli. Lahat asli? Iya. Masa cucu gue tega banget lu masih bilang Tionghoa? Iya kan, orang Lahat asli. Iya kan. Jadi mau dibilang Tionghoa nih, tega banget, enggak lah. We are Indonesia tanpa embel-embel lagi. Iya, Indonesia. We are Indonesia. Ya, saya lihat. Agree. Mas Uya kan lihat bahwa saya berinteraksi sama siapapun nggak ada masalah. Makanya kalau kita ngaku orang Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ harus langit dijunjung. Ya, itu ingetin teman-teman. Apalagi kamu kan sekarang seorang guru, kamu harus tanamkan ya cinta tanah air, ya. Membela tanah air itu wajib sebagai patriot bangsa, dan jangan pernah lelah menyuarakan bahwa orang Indonesia ini baik, ya kan? Bahwa orang Indonesia ini dermawan. Tapi kalau ada oknum-oknum yang punya birahi politik, ya kan, kemudian memframing, memfitnah, ya kita jangan ikut-ikut. Yang penting kita jangan terpengaruh. Coba lihat orang-orang yang fitnah Pak Prabowo, mana jadi presiden? Pak Prabowo yang difitnah-fitnah malah jadi presiden. Alhamdulillah, Allah sayang sama dia sekarang jadi presiden. Dan setuju Pak, kalau mau berpolitik pun jangan pakai politik identitas. Nah, iya kan? Sekarang udah nggak laku lah politik identitas, pakai suku, golongan, agama, ras, udah nggak laku. Betul. Iya. Makanya Allah sayang. Pak Prabowo difitnah, diem, kesian. Sampai mikul dhuwur mendem jero lah saya pikir. Jadi kalau kerusuhannya bukan ulahnya Orde Baru apa Pak Harto, bukan ulahnya Pak Prabowo. Tetapi ada oknum petinggi-petinggi
yang berkuasa, yang kepengen jabatan ini malu-malu mendorong Pak Habibie. Pak Habibie dikasih setahun dijatuhkan. Tapi orang ini tetap berkuasa. Ikut running pemilihan. Kalah, bos. Berkali-kali kalah. Pak Berapa Prabowo, kali dia ikut? saya pikir 2 kali. Pertama jadi wakil, setelah itu jadi presiden. Coba di searching, ini makin dekat clue-cluenya nih. Nah, tanya Iya, aja iya, deh. Gini, saya kasih clue-nya. Iya. Yang paling marah dibilang kalau ada korban perkosaan itu marahin Ibu Fathia. Ya kan? Itu marahnya kencang. Terus yang Pak Kiflan Zen ngomong itu buka aja deh. Itu dalangnya tuh. Iya, menurut saya itu jelas lah. Kalau saya ngomong Iya, dalam iya. nanti saya salah. Tapi Pak Kiflan Zen bilang itu clear sekali. Oke, Iya kan? kita cari tahu abis ini. Mungkin pemirsa juga bisa ikut cari tahu ya. Iya. Sampai sekarang saya baru punya clue, tapi saya takut salah ya. Iya, tapi hebatnya Pak Prabowo, Iya. orang-orang tersebut masih duduk di pemerintahan. Nah, saya sih cuma berpikir positif. Pak Prabowo ini adalah seperti kalau Gus Dur bilang, orang yang paling ikhlas adalah Pak Prabowo. Beliau selain ikhlas, beliau satu memberi contoh. Iya. Kau yang meludah, kau yang jilatlah sekarang. Ya Tapi kan? sama Pak Prabowo, ini mastermind masih dikasih tempat di pemerintahan. Masih, dan Pak Prabowo nggak dendam, hebat. Beliau kayak Mandela. Nelson Itu. Mandela. Nelson Mandela itu. Jadi Pak Prabowo itu biarkan saja orang-orang itu. Dan saya beberapa kali ketemu Pak Prabowo kan saya selalu bilang, Pak, Bapak harus selalu mawas diri. Saya mah terserah rakyat lah. Rakyat yang pilih, rakyat kasih kepercayaan, saya akan jaga kepercayaan rakyat. Saya nggak akan sia-siakan kepercayaan rakyat. Dan menurut saya kita harus mulai memberikan kepercayaan kepada pemerintahan Pak Prabowo. Selain Gus Dur aja udah bisa melihat. Beliau kan punya sixth sense, Iya, Gus iya, Dur iya. itu ya. Pak Prabowo orangnya ikhlas. Dan menurut saya selain sekarang saya lihat, orang-orang itu mesti dipakai. Pak Prabowo itu tidak mendendam. Tidak dendam. Padahal yang bentuk Dewan Kehormatan Militer itu orang juga. Orang-orangnya semua masih dipakai. Masih kadang-kala Oh, yang dulu menghakimi dia ya? keluarganya iya banyak kan yang menghakimi dia, yang pecat dia semua masih dipakai. Coba kalau saya bodoh amat, saya mah nggak penting gitu. Buang aja ya. Buang aja. Beliau tuh jiwanya, hatinya tuh segede kapal, bos. Iya, iya, segede iya, iya. lautan luas. Makanya Iya, saya bilang, Pak Prabowo ini apa nggak takut ya sewaktu-waktu dihianatin gitu sama orang-orang ini. Tapi setelah saya renungin, saya pikir, beliau mungkin memberi kesempatan. Kau yang meludah, kau jilat dulu lah semuanya ya. Kau yang memfitnah, sekarang kau yang perbaikin lah namaku, katanya gitu. Iya, Kira-kira iya, gitu. iya, iya. Ya kita doakan lah Pak. Sejarah ini tetap harus dibuka. Iya. Peristiwa kelam Mei ini tragedi ya, kita harus buka. Nggak boleh kita tutupin. Ya, kalau kita tutupin, kita takut nanti bisa berulang. Justru kita belajar dari sejarah Iya, ini. iya. Bagaimana? Termasuk teman-teman Tionghoa juga harus belajar. Mereka harus lebih mencintai saudara-saudara kita yang pribumi supaya kita bersatu. Bahkan saya punya keluarga udah nggak ada tuh istilah pribumi dan non pribumi, sehingga nanti kita lahir keluar Indonesia tanpa embel-embel. Betul. Sehingga kita bersatu membangun negeri ini. Kita nggak ngiri apa ngelihat Thailand, kita nggak lihat Filipina, nggak ada lagi bahwa orang yang mau naik gubernur, dia Tionghoa atau mau jadi wapres atau presiden. Udah nggak ada lagi. Yang penting dia sayang kepada rakyat Indonesia, dia cinta kepada negara Indonesia. Kita beri kesempatan yang sama semua. Setuju Mas Uya kan? Setuju, dan jadilah warga negara Indonesia yang saling mendukung satu sama lain, saling support satu sama lain. Karena saya menyadari bahwa sampai sekarang sebagian besar masyarakat Indonesia masih jadi, nggak sebagian masyarakat Indonesia masih jadi masyarakat Indonesia ada oknum-oknum yang justru malah saling menjatuhkan sesama sesama bangsanya. Nggak suka kalau ngelihat ada orang Indonesia yang sukses. Betul. Pengennya menjatuhkan. Kalau ada orang Indonesia yang lagi jatuh, lagi melakukan kesalahan, dihujat, Dibully, tambahin semua kan. dibully gitu kan. Kalau ada yang lagi sukses, gimana cara dijatuhin? Ya, ada yang puji, ada yang kejilat, ada yang jatuhin kan? Iya, iya. Dibuka aibnya. Dibuka aibnya. Dan itu terjadi sama teman-teman warga negara kita Indonesia yang tinggal di luar. Keluhan-keluhan yang saya terima dari para diaspora dan warga negara Indonesia di luar. Kalau ada yang maju tuh, suka disirikin malah justru. Gimana caranya biar dia Bukannya jatuh? kita bangga ya. Iya. Makanya ya, Mas Uya kan Iya. tahu begitu. Iya. Mas Uya orang Indonesia aja begitu.
Kami ini yang orang Indonesia keturunan Tionghoa lebih apes lagi Mas Uya. Iya. Ada kerusuhan politik kami kena. Iya. Ada peristiwa ekonomi Iya. kami kena. Ada sedikit-sedikit pokoknya kalau bisa kena lah. Jadi sebenarnya kami kan nggak mau dilahirkan Iya, sebagai iya. Tionghoa. Iya, Tapi benar. kalau kami sudah lahir sebagai Tionghoa, Iya. kami akan buktikan Iya. kami Tionghoa. Tapi darah kami adalah Indonesia. Indonesia. Warga negara kami Indonesia. Dan kami wajib hidup di sini, sekolah di sini, mati juga akan di sini. Kita harus mencintai negara ini. Ya, nanti kamu sebagai guru, kamu harus sebarkan itu semua ya. Oke. Dan mudah-mudahan banyak pelajaran yang diambil hari ini. Kasih komentar guys. Habis ini bantu saya untuk men-riset juga clue-clue yang dari Pak Yusuf. Saya habis ini akan langsung riset. Penasaran siapa sih dalang atau mastermind ini? Ya. Kasih komen. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Michelle. Sukses terus. Kamu sekarang di Bali jadi guru yoga ya? Guru meditasi. Guru meditasi ya? Iya. Meditasi ya. Pak Yusuf sukses terus. Makasih. Ya. Jalan tol saya kasih dong diskon. Udah, Diskon bukan diskon. Bukan Diskon diskon tarif tol ya, diskon. Jangan sebut Iya, diskon iya. tol, diskon tarif tol. Iya. Sampai hari ini ada nanti Juli Iya, iya, juga iya. 11, 12, 13 Iya, iya. juga ada Iya. diskon juga. Iya, iya. Jadi jalan tol ini Iya, iya. yang punya bukan Yusuf Hamka, yang punya pemerintah. Oh, per kapan nih? Loh semua Semua ya. dari ya, ya, dulu ya. Oh, iya, iya, kami iya, iya, cuman iya. pengelola. Oh, pengelola. Ya, Jadi ketika pemerintah membutuhkan kita untuk memberikan Iya. stimulus Iya, ekonomi iya, iya. kepada anak-anak kita yang sedang liburan sekolah, kami Diskon ya? mendukung diskon tanpa kompensasi apa-apa. Diskon tarif tol. Iya, jangan diskon tol nanti Iya, salah. iya, Ya, iya. diskon tarif tol Iya, itu iya, salah iya. pronunciation Iya, nanti iya, dipikir iya. agak Iya, vulgar, iya, jorok iya, nanti iya, kena iya. undang-undang. Betul. Pornografi. Iya. Dan nanti saya besok mau coba kalau lewat jalan tol, kan biasanya nge-tap kan? Iya. Saya mau buka, tangannya Pak Yusuf. Tapi Kebuka set. Iya. bener, saya kasih tahu clue-nya. Iya. Nanti kalau masuk jalan tol, iya. kasih lihat foto saya. Iya. Gratis orangnya. Orangnya mobilnya bayar. Ya udah. Oke. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih Michelle. Iya, kasih komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi RKRI harga wabarakatuh. mati.